Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung ya. Sudah 25 orang, kurang 5 ya, kurang 6 ya bersama saya. Kita tunggu, sampai kita tunggu kita mulai saja ya. Di absen masih kurang 1 orang, ya mungkin bisa diingatkan atau kalau memang ada halangan bisa disampaikan ke saya ya. Daripada nanti kalau sudah selesai nanti terhitung memang tidak masuk ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat untuk semuanya yang telah berhasil menyelenggarakan webinar ya. Alhamdulillah saya bisa mengikuti 6 webinar kemarin ya, dari minggu yang lalu sampai minggu yang kemarin ini, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Saya lihat cukup sukses ya, artinya kalau ada kendala yaitu memang bisa dimaklumi ya, seperti misalnya kendala jaringan, nah itu ya itu memang sudah wajar terjadi walaupun memang kita sudah mengantisipasi, tapi namanya sinyal itu kan nggak bisa kita pegang ya. Kalau kita pegang, kita simpan, nah mungkin kita bisa mempertahankan gitu kan, tapi kan namanya sinyal itu di kendali kita. Jadi itu ada suatu hal yang wajar. Kemudian dari segi peserta juga saya lihat cukup beragam ya, ada yang mepet bisa 20 ya, ada yang sampai 50 bahkan, itu bagus sekali ya. Saya sangat mengapresiasi karena memang tidak mudah mencari peserta ya. Saya sendiri yang mengalami berkali-kali gitu ya, membuat suatu acara yang kita pikir oh ini bagus sekali ya, ini bagus sekali, sangat bermanfaat gitu. Tapi mungkin bagi audiens kita, bagi sasaran kita ya banyak ya, motivasi orang ikut dalam webinar kan pasti bermacam-macam. Nah akhirnya membuat acara itu tidak banyak yang ikut. Nah seperti yang pernah saya cerita ya, yang daftar kelihatannya banyak 100 ya, yang ternyata yang masuk hanya 50. Nah ya, mungkin teman-teman juga mengalami hal seperti ini. Nah itu semua menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa pertama kita mampu melaksanakan atau menyelenggarakan suatu acara, yaitu suatu pengalaman yang bagus sekali ya, mengorganize suatu acara yang nanti akan bermanfaat bagi teman-teman di tempat kerja nanti. Yang kedua, teman-teman telah berani tampil ya di event yang dengan peserta dari luar, ya pesertanya kan nggak kenal ya. Kalau teman-teman tampil di depan kelas, ya mungkin itu temannya sendiri, udah kenal lah ya. Tapi ini orang umum, nah ini saya memberikan apresiasi, sudah bagus sekali. Artinya di masa depan, ya kedepannya teman-teman harus percaya diri bahwa teman-teman itu bisa, ya. Nanti ketika di tempat kerja, jangan malu-malu lagi gitu ya istilahnya. Jangan, waduh saya nggak pede pak, saya nggak bisa, dan sebagainya. Pengalaman membuktikan bahwa teman-teman mampu, bisa. Ya. Ada yang bisa menjadi MC, ada yang bisa menjadi moderator, ada yang bisa menjadi narasumber. Nah, ke depan bisa teman-teman untuk saling berganti peran. Nah, berganti peran supaya bisa merasakan semuanya. Tapi dengan tim yang cukup sedikit kemarin ya, satu kelompok 5 orang, saya rasa semua peran sudah pernah dilaksanakan ya, dari segi perencanaan sampai penyelenggaraan sampai ke laporan. Nah nanti ketika di tempat kerja, jika ditanya atau ditawarin di kantor gitu ya, langsung ya pak saya siap, saya sudah pernah. Nah ini kan suatu hal yang bagus ya, walaupun ada sedikit ini ya, kadang-kadang di satu lingkungan itu ada yang toksik gitu, ada yang meracuni gitu ya. Oh jangan mau, nanti kamu disuruh-suruh terus ya, itu barusan itu toksik ya, artinya racun ya, membuat kita tidak semangat lagi. Tapi menurut saya itu kita jangan terpengaruh ya. Katakanlah ada satu orang yang pertama dari MC, kemudian disuruh jadi MC terus, nah itu jadikanlah itu sebuah pelajaran ya, sebuah latihan, apalagi latihan di depan orang umum secara langsung gitu. Latihan di kamar yang nggak ada audiennya ya, latihan sendiri nggak ada yang nonton. Ya jadikanlah itu untuk mengasah kalian jadi lebih baik ya. Jangan terus malah iri dengan orang lain, kenapa kok aku terus dan sebagainya. Justru itu
teman-teman berarti dipercaya, ya teman-teman berarti mampu, teman-teman berarti punya kapabilitas. Nah, seperti itu. Laporan sudah saya terima, terima kasih banyak di tugas ya, dan saya tadi sedikit scanning saja ya, melihat belum terlalu dalam, kita belum terlalu mendalam, tapi sepertinya sudah bagus. Karena saya juga melihat langsung ya, jadi tidak harus saya lihat lagi videonya, karena memang saya sudah mengikuti semuanya dari awal sampai akhir. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, kalian luar biasa sudah mampu menyelenggarakan sebuah webinar. Mungkin jika memang teman-teman punya passion di situ, ya silahkan lanjutkan, lanjutkan mungkin dengan grup, dengan siapa, bisa dengan komunitasnya atau dengan lingkungannya untuk menyebarkan kebaikan ya, boleh tentang perpajakan, boleh tentang hal yang lain yang kira-kira teman-teman mampu dan memang teman-teman sukai. Baik, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi massa. Kalau saya lihat tadi, ketika saya bertanya, apa sih komunikasi massa? Nah, sepertinya teman-teman sudah paham, ya sudah ngerti lah. Ya dari segi definisi, saya yakin teman-teman sudah memahami. Jadi intinya, komunikasi massa adalah suatu komunikasi yang ditujukan untuk halayak. Nah, jadi audiensnya, komunikannya adalah halayak umum. Nah, sedangkan medianya yang digunakan bisa berupa media massa. Nah, media massa itu bentuknya sekarang bisa bermacam-macam ya. Ada koran, ada elektronik ya, TV, radio, dan juga ada internet ya seperti website, blog, YouTube dan sebagainya. Nah, mungkin dari segi pengertian saya rasa sudah sangat memahami. Nah, di pokok bahasan kita selain komunikasi massa hari ini adalah komunikasi melalui sebentar lihat contohnya, komunikasi melalui internet, pentingnya media sosial dan kehumasan. Nah, untuk kehumasan tadi sudah kita singgung melalui sebuah video tentang apa sih public relation, gitu, apa sih pentingnya public relation. Nah, suatu organisasi sangat penting untuk public relation, nanti akan kita bahas lagi. Kemudian untuk komunikasi melalui internet seperti yang teman-teman tahu ya, zaman sekarang ya kita sedang komunikasi lewat internet ya, melalui Zoom, melalui Meet, melalui email, ya, melalui WhatsApp, nah, gitu ya, melalui media internet lain dan juga media sosial. Nah, media sosial ini yang sekarang istilahnya paling banyak dipakai, gitu ya. Tadi di videonya sebuah universitas ya, ada sedikit iklannya, nggak apa-apa ya. Di sebuah universitas dijelaskan bahwa sekarang berkembang menjadi sebuah networking gitu, dan suatu keluarga saja bisa terjadi sebuah komunikasi massa melalui jaringan internet. Ya, ini banyak sekali clue atau petunjuk-petunjuknya bagaimana kita bermedia sosial yang baik. Nah, ya sebagai seorang calon pegawai negeri tentunya ya, saya doakan semuanya bisa menjadi sesuai cita-citanya, gitu. Nah, itu di Kementerian Keuangan ada panduannya bagaimana bersosmed yang baik. Nah, yang berbagi sosmed. Bahkan mungkin kalau teman-teman lihat atau baca ya, ada beberapa katakanlah agent dari kontak center ya, yang menjadi humas baik itu di DJP, DJPC maupun yang lain itu saya buka aja ya, pernah melakukan kesalahan gitu ya. Nah, itu dia melanggar suatu ketentuan, mungkin bisa dicari lah ya. Akhirnya si agent kontak center tadi dilaporkan melalui surat pembaca, ya, atau bahkan dilaporkan melalui Twitter, ya. Ini dengan di crop kita sekarang kan zamannya screenshot ya, jadi senjata. Nah, dia telah melakukan begini itu menjadi sebuah blunder bagi sebuah organisasi terhadap kehumasannya. Ya, blunder yang disebabkan oleh agentnya, bukan institusinya ya. Jadi sering yang dibilang adalah yang salah oknumnya atau orangnya, bukan organisasinya. Nah, akhirnya itu menjadi sebuah masalahnya. Tentunya kita menjadi introspeksi bagi kita, gitu. Bagaimana kita bermedia sosial yang baik.
Detailnya seperti apa mungkin teman-teman bisa cari, namanya sekarang kan banyak bukti di internet aja bisa saja dicari ya, walaupun mungkin Twitter yang sudah dihapus tapi sudah di screenshot dan sebagainya. Nah itu hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu ya, baik kita sebagai pribadi maupun kita sebagai anggota dari suatu organisasi. Kalau saat ini saya dan teman-teman semua ini adalah anggota dari organisasi PKM STAN ya. Nah nanti ketika sudah bekerja, teman-teman tentu menjadi sebuah anggota dari organisasi tempat teman-teman bekerja. Nah itu teman-teman menjadi apa ya istilahnya contoh bagi masyarakat. Ketika kita di sosmed itu tidak jelas, gitu ya, nyinyir dan sebagainya, nah pasti orang akan bilang, apalagi nanti misalnya menjadi PNS. Ya PNS kok gitu sih? Itu orang kerja di mana sih? Oh di Kementerian Keuangan ya. Kok kayak gitu sih ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita secara tidak sadar kita tuh mewakili organisasi yang kita huni ya. Bahkan ada yang bilang kita adalah humas. Semua dari kita adalah humas. Jadi semua orang yang ada dalam organisasi itu adalah humas. Orang yang wajib menyebarkan kebaikan tentang organisasinya. Siapapun orang tentu tidak mau dijelek-jelekan di organisasinya ya. Tapi juga jangan menjadi trigger atas kejelekan organisasi kita. Nah, itulah sedikit tentang kebijakan bagaimana bersosial media. Baik, saya akan masuk ke materi. Nanti jika ada pertanyaan silahkan tulis di chat atau langsung saja angkat tangan ya, raise hand untuk bertanya. Atau barangkali sampai di sini ada pertanyaan atau komentar, boleh saya persilakan. Baik teman-teman, apakah saya share file sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi di pertemuan ke-13 ini kita akan membicarakan tentang komunikasi massa, dan pertemuan yang ke-14 minggu depan, pertemuan terakhir ya sebelum UAS, itu akan membahas tentang komunikasi antar budaya. Nah di komunikasi massa dari definisinya teman-teman sudah paham tadi ya, suatu komunikasi dari sebuah sumber yang ditujukan kepada khalayak atau ditujukan kepada masyarakat ya. Nah apa saja yang ada di komunikasi massa? Ini ada 5 ini. Jadi ada sumber, ada khalayak, ada audiens, kemudian ada pesan, ada proses, dan ada konteks. Nah sumber, tentu sebuah komunikasi tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sumber. Ya berarti sumbernya adalah sebuah organisasi atau bisa saja seseorang ya. Misalnya seorang influencer. Nah ini sekarang zaman sekarang ada influencer ya, melakukan klarifikasi atas perbuatannya. Ini sebuah komunikasi massa ya, karena dia ditujukan kepada khalayak. Nah ini kan katakanlah sebuah tokoh ya, baik itu selebritis ataupun tokoh politik atau tokoh nasional ya, ketika dia memang menunjukkan arah pembicaranya kepada khalayak dan menggunakan media yang bisa diakses oleh khalayak, nah dia sedang melakukan komunikasi massa. Jadi zaman sekarang sangat mudah sekali membuat sebuah komunikasi massa. Kalau dulu mungkin medianya ya hanya koran, radio, televisi, ya, itu tidak semua orang akan bisa mengakses, ya baik sumbernya maupun audiensnya. Tapi zaman sekarang semua orang bisa mengakses, ya. Jadi kita pun bisa menjadi seorang sumber dari sebuah komunikasi massa. Jadi intinya di sini adalah komunikasi massa ini dia menyebarkan informasi kepada banyak orang dalam masa. Baik, Yusril baru masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua adalah audiens al-khalayak. Nah, tentunya audiensnya bukan hanya 1 atau 2 orang. Namanya komunikasi massa berarti ya masyarakat.
atau bahkan bisa saja seluruh dunia, ya, seluruh dunia siapa saja. Bisa juga dia tersegmen, ya, masyarakat yang mana, gitu. Masyarakat pertanian, misalnya, atau masyarakat begini-begini, atau masyarakat perdagangan dan sebagainya. Nah, intinya adalah kepada banyak orang. Kemudian yang ketiga ada pesan. Ya, kalau tidak ada pesan, diam aja, ya. Bahkan diam saja pun sebenarnya bisa menjadi pesan, ya. Ketika limbat nggak pernah ngomong gitu, ya, tapi dia bisa juga menyampaikan sebuah pesan, gitu, ya. Nah, seperti tadi dengan gestur, ya kita sudah tahu, ya, verbal dan non verbal. Tapi adanya sebuah pesan menjadi syarat terjadinya sebuah komunikasi massa. Dan biasanya pesan ini berjalan satu arah. Prosesnya adalah satu arah. Bisa saja dua arah, ya, misalnya dalam satu koran, ya, namanya komunikasi massa melalui koran. Itu kan nggak bisa kita langsung ngomong ke sumbernya, ya, paling ketika kita baca, hoax ini. Jadi sebuah ini juga. Nah, tapi bisa juga terjadi dua arah ketika orang yang baca ini kemudian menuliskannya dalam sebuah artikel opini atau mengirimkannya dalam sebuah surat pembaca. Nah, ini bisa terjadi dua arah. Tapi pada umumnya komunikasi massa ini satu arah. Ya. Kalau sekarang misalnya seseorang membuat komunikasi massa di sebuah channel YouTube, maka feedbacknya atau doanya adalah dengan komentar. Nah, ya, dengan dia berkomentar atau membuat video tandingan misalnya. Nah, ya, ini tentunya menjadi sebuah arah, ya, sebuah proses juga. Ya. Nah, jadi bisa saja komunikasi umumnya itu satu arah, tapi bisa saja terjadi dua arah. Tapi dua arahnya tidak se-fleksibel kalau kita komunikasi misalnya interpersonal, ya, antar manusia. Nah, ini akan secara mudah kita dua arah. Nah, kalau komunikasi massa bisa, tapi hanya dengan orang-orang tertentu atau dengan suatu setting yang tertentu. Itu. Kemudian yang terakhir adalah ada konteks. Nah, konteks ini misalnya sebuah komunikasi massa itu dipengaruhi oleh suatu kondisi. Misalnya Direktur Jenderal Pajak membuat komunikasi massa berupa press release. Nah, itu kan ada suatu kondisi. Nah, misalnya lagi tahun 2020 Direktur Jenderal Pajak mencapai penerimaan melebihi target. Nah, maka dia akan melakukan komunikasi massa dengan press release bahwa tahun 2020 ada sebuah prestasi di mana penerimaannya melebihi target. Nah, ini ada sebuah konteks, ya, ada sebuah hal yang mendasari. Tidak secara tiba-tiba dia melakukan komunikasi massa. Atau bisa juga ada sebuah istilah namanya strategi komunikasi, ya. Strakom, nanti kita bahas, ya, kalau waktunya cukup. Misalnya ada pegawai yang tertangkap tangan oleh KPK misalnya. Nah, akhirnya organisasi tersebut melakukan strategi komunikasi, bukan untuk menolak pemberitaan itu, bukan untuk enggak, dia nggak salah, bukan seperti itu. Tapi bagaimana supaya pemberitaan itu tidak melebar ke arah yang salah misalnya. Ketika masih tidak bersalah misalnya, masih praduga tidak bersalah, jangan sampai opini masyarakat ini terbawa kemana-mana karena tidak ada yang menuntun, ya. Karena tidak ada informasi yang jelas, maka informasi itu bisa menjadi bias. Ya, jadi ada sebuah konteks. Nah, kadang-kadang terjadi juga di masyarakat, ya, ketika ada sebuah opini dilontarkan, misalnya oleh pengamat politik, pengamat ekonomi, ya, terhadap suatu orientasi, katakanlah ke DJP. Kemudian informasi itu tidak di-counter bahwa itu benar atau salah, khawatirnya itu dianggap suatu kebenaran. Ya. Misalnya gini, ada sebuah berita kemarin, ya, bahwa PKN-STAN akan menerima mahasiswa baru. Dan masyarakat bertanya nih, benar nggak nih, hoax nggak, valid nggak, gitu kan? Nah, ketika itu dibiarkan saja, nggak ada penolakan dari pihak berwenang, PKN-STAN atau BPPK, halayak atau masyarakat akan menganggap bahwa itu benar, ya, padahal misalnya tidak benar. Nah, akhirnya pihak BPPK ataupun pihak PKN-STAN melakukan suatu komunikasi massa, yaitu klarifikasi bahwa apa yang sudah beredar itu adalah tidak benar. Nah, itu sebuah strategi
komunikasi karena ada suatu konteks. Nah, seperti itu. Jadi dalam komunikasi massa ada sumber, ada audiens ya, sumber dan penerima ya. Ada yang pesan, ada yang proses, dan adanya konteks. Nah, kemudian bentuk-bentuk komunikasi massa. Ya, ini masih sesuai dengan itu ya, terus berkembang. Ya. Tapi tidak masalah. Ini ada yang melalui televisi, ada yang melalui radio, ada yang melalui surat kabar, ada yang melalui majalah, film atau buku. Nah, sekarang melalui media online. Ya. Melalui televisi, tentu kita tahu ya, semua orang mengakses televisi, sehingga si sumber merasa bahwa ketika dia melakukan komunikasi massa melalui televisi akan mencapai target sasaran yang luas. Nah, gitu. Jadi pengumuman, TV ya, kemudian misalnya ajakan dari pemerintah, ya, saya siap divaksin, nah, misalnya di televisi, atau misalnya pakailah masker, ya, jangan lupa pesan ibu dan sebagainya, itu ditayangkan di televisi. Nah, itu merupakan sebuah bentuk komunikasi massa. Kemudian mulai radio ya, sebelum ada televisi banyak, mungkin dulunya ada radio. Ya, radio semua orang bisa akses. Ya. Kemudian surat kabar, ya, surat kabar orang perlu beli, ya, orang perlu beli dan membaca surat kabar itu. Nah, dalam majalah seperti surat kabar, dia adalah bagian dari media massa, bagian dari media massa. Kemudian film, nah film ini juga termasuk komunikasi massa karena dia ada pesan yang akan diberikan. Nah, gitu. Nah, menariknya seperti film televisi ini dia memerlukan biaya yang besar untuk membuatnya ya. Sebuah film di Hollywood ya bisa menghabiskan budget miliaran ya untuk membuat suatu film. Tapi kita bisa menikmati film itu kalau di bioskop mungkin harga puluhan ribu ya. Atau mungkin dengan langganan Netflix ya, langganan apa Disney Hub Plus atau video dan sebagainya, mungkin dan beberapa puluh ribu bisa mendapatkan banyak sekali film. Padahal biaya untuk membuat satu film itu sangat mahal. Ini sebuah ciri komunikasi massa juga ini ya. Jadi pembuatannya kadang-kadang mahal, tapi bisa dinikmati dengan harga yang relatif murah. Bahkan di televisi, sebuah film yang dibuat mahal bisa dinikmati gratis karena adanya iklan, tidak adanya sponsor. Nah, seperti itu. Kemudian buku juga termasuk sebuah komunikasi massa karena bisa diakses oleh banyak orang, ada proses, ada pesan, dan sebagainya. Kemudian adalah online, memang tidak posisinya, tapi itu sebagai bentuk komunikasi massa yang baru, yang sekarang menjadi trending, bukan di era milenial atau orang-orang yang kaum milenial katakanlah itu lebih banyak memilih online. Nah, nanti bagaimana cara orang memilih bentuk komunikasi massa akan ada sebuah teorinya. Nah, kita bahas nanti di slide-slide. Nah, kemudian komunikasi massa ini mempunyai beberapa fungsi. Ya, bisa memberikan hiburan, bisa persuasi, bisa memberikan informasi, bisa menganugerahkan status, bisa membius dan menciptakan rasa persatuan. Menghibur misalnya sebuah komunikasi massa ada sebuah tayangan televisi yang sifatnya hiburan. Nah, dia termasuk dalam komunikasi massa, ya termasuk dalam syarat-syarat tadi ada komunikasi, pesan dan sebagainya. Dan dia bertujuan untuk menghibur. Yang kedua ada bertujuan meyakinkan, mempersuasi, yang katakanlah mengajak sesuatu. Ya, jangan takut vaksin. Nah, seperti itu ya, itu namanya mempersuasi, dia mengajak sesuatu. Biasanya ada iklan juga seperti itu ya. Iklan itu komunikasi massa yang meyakinkan audiensnya. Kemudian menginformasikan seperti tadi ya, video yang sebuah ahli komunikasi yang dia menginformasikan apa sih arti public relation. Nah, adalah menginformasikan. Bisa juga menganugerahkan status. Ini lebih kepada efek. Ya, seseorang yang sering muncul di TV akan menjadi sebuah tokoh. Nah, statusnya dia membuat seseorang itu menjadi mempunyai status sebagai tokoh atau status sebagai influencer, ya, atau status sebagai selebriti. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga dia membius atau membuat orang terkonsentrasi pada suatu hal.
misalnya filmnya menarik, ya, atau informasinya memang benar-benar dia sangat suka, sehingga membius dia, situasi sekelilingnya ada orang lewat pun nggak sadar, ya, jadi dia terbius. Nah, kemudian dia menciptakan rasa persatuan. Nah, rasa persatuan ini bisa diartikan sebagai satu politik negara, tapi bisa juga diartikan sebagai memberikan rasa persamaan, ya, menjadi satu. Katakanlah seorang yang sama-sama suka dengan film tertentu, ya, dia akan membuat suatu fanfics misalnya, gitu ya. Suka dengan sinetron tertentu, gitu ya, dia akan cenderung mempunyai persamaan. Ya, kalau di zaman sekarang dengan ada media sosial akan membuat orang itu mencari hal yang sama. Ya, karena ada komunikasi massa akhirnya membuat suatu hal yang sama. Mungkin jadi ada suatu fansnya suatu grup musik, gitu ya, fansnya suatu aktor, nah itu menciptakan suatu rasa persatuan. Nah, oke, sebentar. Baterainya perlu dicas. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian kita masuk pada teori komunikasi massa. Dalam satu komunikasi massa, bagaimana sebuah sumber mempengaruhi audiens, itu ada teorinya. Yang pertama adalah teori langkah, step, ya. Step to step, multi step, ya, satu langkah, dua langkah, atau multi langkah. Teori satu langkah menjelaskan bahwa audiens terpengaruh oleh sebuah komunikasi massa dalam satu langkah. Satu langkah ini misalnya begini, saya melihat televisi, kemudian mendapatkan informasi tertentu, ya, pesawat Sriwijaya Air jatuh, dan saya mempercayai itu. Nah, itu adalah satu langkah, jadi langsung dari sumbernya, ya. Oh ya, saya mendapat informasi bahwa pesawat Sriwijaya menghilang kontak dan jatuh. Nah, itu teori satu langkah. Ada juga teori dua langkah. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa pesawat Sriwijaya jatuh. Kemudian saya menceritakan itu kepada anak saya, ya, misalnya atau teman saya. Nah, akhirnya anak saya itu mendapatkan informasi tentang adanya pesawat yang jatuh dari saya. Saya dapat informasi dari sumber. Nah, inilah teori dua langkah. Nah, ya, mudah kita pahami, ya. Nah, seperti itu. Tidak ada teori satu langkah atau teori dua langkah. Atau teori dua langkah itu bisa seperti ini. Seseorang, saya katakanlah, gitu ya, mendapatkan informasi dari sosialisasi di Kementerian Keuangan. Kemudian saya menyebarkan ini di kelas, ya, sebagai bahan diseminasi. Nah, ini juga teori dua langkah, ya, karena ada dua step. Ya, artinya si audiens itu mendapatkan informasi tidak langsung dari sumbernya, tapi dari satu orang yang mendapatkan informasi dari sumbernya. Nah, saya sebagai pihak di tengah, ya, dalam sebuah komunikasi biasa disebut sebagai gatekeepers, atau kalau bahasa Indonesia penjaga pintu, ya, gatekeepers, ya. Nah, sebuah gatekeepers ini yang akan menyebarkan. Nah, menjadi peran yang penting bagi sebuah gatekeepers, karena bisa jadi dia menyebarkan informasi itu bisa benar bisa salah, ya. Nah, itu risikonya bagi sebuah gatekeepers, jangan sampai dia menyebarkan informasi yang salah. Dan juga oleh audiens, jangan sampai dia salah gatekeepers, ya. Karena salah sumbernya, gitu kan, salah sumbernya dia mendapatkan informasi yang salah. Nah, itu. Jadi teori langkah, satu langkah dan dua langkah ini adalah bagaimana proses seorang audiens mendapatkan informasi. Nah, kemudian multi langkah atau multi step, ya, bisa jadi itu beberapa tahap. Tapi juga bisa jadi itu adalah gabungan antara teori satu langkah dan dua langkah. Jadi gini, misalnya tadi saya melihat informasi
bahwa pesawat Sriwijaya Air jatuh dari televisi. Kemudian saya bercerita kepada anak saya tentang adanya pesawat Sriwijaya yang jatuh. Ternyata anak saya juga buka internet di HP-nya dan mendapatkan informasi itu. Nah, jadi di pihak anak saya, dia mendapatkan informasi secara satu langkah dan dua langkah. Berarti ada multi langkah. Nah, seperti itu. Jadi multi langkah ini sebuah jaringan yang tidak teratur, gitu ya. Seorang audiens mendapatkan informasi tidak hanya dari satu sumber. Nah, ya. Dan sumbernya itu bisa jadi langsung, satu langkah, bisa jadi dua langkah, bisa jadi memang sumber keberapa. Nah, itu multi langkah. Nah, ya. Jadi satu langkah itu langsung, dua langkah ini ada seorang gatekeepers, ada seorang penyebar berita, dan multi langkah ini orang yang mendapatkan informasi dari beberapa sumber. Bisa satu langkah, bisa dua langkah, dan bisa gabungan dari satu langkah dan dua langkah. Nah, ini. Jadi dalam komunikasi massa, komunikasi bisa saja tersampaikan kepada audiens melalui beberapa step atau melalui sebuah jaringan yang luar biasa ya sekarang ya. Mungkin saja saya mendapatkan informasi dari televisi, dari Instagram, ya, dari YouTube, atau mungkin dari grup WA dan sebagainya. Nah, itu sudah merupakan perwujudan dari teori komunikasi, teori langkah. Kemudian teori yang kedua adalah teori diffuse inovasi. Teori ini difokuskan bagaimana cara komunikasi massa mempengaruhi orang untuk melaksanakan. Nah, jadi dia, apakah dia langsung melaksanakan? Apakah dia berpikir dulu? Apakah dia nggak mau? Nah, kan bisa jadi seperti itu ya. Karena kalau yang diffuse inovasi ini adalah mengajak orang untuk melaksanakan atau mengadopsi sesuatu. Ya, misalnya ada sebuah tokoh yang baru-baru ini ya, posting gunakan sinyal uninstall WhatsApp, nah, gitu ya. Nah, akhirnya ada sebuah tahapan untuk orang itu memahami dan melaksanakan apa yang dilakukan oleh seorang itu dalam komunikasi massa. Nah, ada 3 tahap adopsi. Pertama, dia akan mengakuisisi informasi, mendengar, menerima, ya. Oh, WhatsApp ini begini. Lebih baik kita menggunakan Telegram, menggunakan sinyal misalnya, kita mengakuisisi informasi. Oh, itu si siapa tuh kemarin, Elon Musk, ya, itu dia menggunakan sinyal. Oh, itu Presiden Turki uninstall WhatsApp. Nah, itu mengakuisisi informasi. Kemudian mengevaluasi, dia mulai mempelajari kenapa sih kok AI ini kabarnya tidak baik lagi misalnya. Oh, ternyata dia tidak aman. Oh, dia ternyata menyebarkan informasi ya, dan sebagainya. Ini mengevaluasi. Kemudian tahap ketiga ada mengadopsi. Oh, baru dia menyimpulkan. Oh ya, kalau gitu saya juga deh. Nah, gitu. Atau menolak. Oh enggak, ini enggak menurut saya enggak masalah kok. Nah, ini. Jadi ada tahapan dalam satu komunikasi massa hingga orang itu melaksanakan atau tidak. Nah, ada beberapa jenis golongan dalam masyarakat menurut teori difusi inovasi ini. Ada yang langsung melaksanakan, ada yang lambat melaksanakan, dan ada yang tidak melaksanakan sama sekali. Nah, saya menemukan sebuah video menarik. Saya coba tayangkan saja ya, kita lihat bersama-sama. Oh, ada yang mau masuk ternyata ya. Mohon maaf kalau terlalu lama. Saya menampilkan sebuah video tentang difusi inovasi yang mungkin mudah kita pahami. Akan lebih mudah kita pahami. Apakah sudah terlihat yang saya ini? Sudah, Pak. Oke. Mari kita lihat. Ya. Pernahkah Anda memperhatikan beberapa orang mengadopsi produk atau perilaku baru lebih cepat Suaranya masuk dari ya? orang lain? Pada tahun 1962, Everett Rogers,
seorang profesor psikologi, mengembangkan teori difusi inovasi untuk menjelaskan fenomena ini. Rogers menemukan setiap individu dalam masyarakat masuk menjadi salah satu dari 5 kelompok pengadopsi. Perbedaan setiap kelompok ditentukan oleh seberapa cepat seseorang mengadopsi inovasi. Teori difusi inovasi menjelaskan kepada kita bahwa jika Anda mempromosikan adopsi suatu produk atau perilaku baru secara luas, maka Anda perlu memasarkannya kepada setiap kelompok pengadopsi yang berbeda melalui pesan dan saluran komunikasi yang spesifik. Mari kita lihat setiap kelompok pengadopsi lebih seksama. Inovator. Kelompok ini paling sedikit jumlahnya, namun sangat penting perannya. Mereka selalu menjadi yang pertama dalam mempelajari dan mengadopsi inovasi. Mereka berani mengambil risiko, berjiwa petualang, suka menjadi yang terdepan. Inovator memegang peranan untuk memperkenalkan inovasi kepada masyarakat dengan cara menyebarluaskan pengalamannya dalam mengadopsi inovasi kepada teman dan kelompoknya. Pengadopsi awal. Kelompok ini juga sedikit jumlahnya. Mereka berpikiran maju, pendapatnya dihormati dan diikuti oleh banyak orang sehingga disebut sebagai pemimpin. Dukungannya terhadap inovasi memainkan peran penting. Mereka menjebatani jurang pemisah antara orang-orang yang paling cepat mengadopsi inovasi dengan masyarakat. Mereka mendorong adopsi inovasi bergerak dari segelintir orang yang paling cepat mengadopsi inovasi kepada masyarakat luas. Sekitar 2/3 orang dalam masyarakat menjadi bagian dari kelompok mayoritas awal atau akhir. Mayoritas awal. Kelompok ini perlu waktu untuk menyerap informasi dan membuat keputusan apakah akan mengadopsi inovasi atau tidak. Mereka mengamati pengalaman orang lain yang telah mengadopsi inovasi. Mereka akan mengadopsi inovasi bila telah yakin akan manfaatnya. Mayoritas akhir. Kelompok ini lebih sulit untuk berubah, namun mereka dapat dipengaruhi melalui tekanan kelompoknya. Mereka akan mengadopsi inovasi bila telah terbukti manfaatnya dan digunakan oleh masyarakat luas, sebelum mereka mengambil risiko untuk mencobanya sendiri. Kelompok yang terakhir mengadopsi inovasi disebut sebagai laggard. Kelompok ini paling sulit berubah. Mereka juga paling sulit untuk dijangkau melalui berbagai saluran komunikasi pemasaran karena biasanya mereka sangat terbatas terpapar media. Mereka menunggu hingga inovasi diadopsi oleh masyarakat luas sebelum mereka ikut mengadopsinya. Di beberapa kasus khusus, mereka tidak pernah mengadopsi inovasi. Sekarang coba Anda pikirkan, inovasi global yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Media sosial seperti Facebook menyebar sangat cepat. Oke, baik. Tadi ya, jadi dalam suatu difusi inovasi, orang terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang secara cepat dia akan mengadopsi, ada yang bahkan tidak mengadopsi sama sekali. Ya, seperti tadi contohnya, orang yang menggunakan WhatsApp, ini diminta untuk pindah ke Telegram, ya ada yang langsung dia install Telegram. Tapi ada juga yang lama, tunggulah teman-teman saya kalau banyak yang install, saya install, kalau enggak, ya, dan sebagainya. Ada yang sama sekali tidak ada sekali. Itu teori difusi inovasi. Baik. Kemudian ada lagi teori kultivasi. Nah, kultivasi ini adalah sebuah teori komunikasi di mana ketika seseorang itu melihat kondisi pada suatu komunikasi massa, maka dia akan berpendapat bahwa di sekeliling dia juga seperti itu. Saya gini, contoh di sini ya, bahwa pecandu televisi membentuk citra realitas yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya, ketika seseorang itu sering melihat tontonan kejahatan, tontonan tentang suatu kriminalitas di televisi, maka dia akan berpikir bahwa di sekeliling dia itu juga terjadi hal yang sama. Padahal belum tentu bahwa di sekeliling dia juga terjadi kriminalitas yang serupa. Ini namanya kultivasi. Jadi masyarakat itu percaya atau mempercayai apa yang ada di televisi atau apa yang dia baca melalui komunikasi massa itu juga terjadi di sekelilingnya, mengeneralisasikan. Nah, parahnya misalnya gini, dia sering melihat bahwa seorang pegawai negeri itu ditangkap karena korupsi misalnya. Akhirnya dia akan berpendapat bahwa semua pegawai negeri adalah melakukan korupsi. Nah, itu sebuah contoh ya,
teori kultivasi. Ketika seorang terpapar dengan informasi yang terus-menerus, dia akan membentuk sebuah citra atau persepsi yang belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Kemudian ada teori pemanfaatan dan gratifikasi. Kalau di bahasa Inggrisnya itu use and gratification. Nah, ini adalah sebuah teori ketika seseorang akan memilih komunikasi massa mana yang akan dia gunakan. Katakanlah seorang karena dia sibuk, kemudian dia pulang sampai sore, capek gitu ya, maka dia akan memilih komunikasi massa yang menghibur. Seperti itu. Yang menghibur. Maka dia berpikir, oh saya akan dijanjikan terhibur nih. Gitu kan. Nah, upaya apa yang saya perlukan? Nah, saya mungkin mencari channel televisi yang menghibur. Atau, wah daripada saya menunggu acara televisi, saya lihat saja di YouTube. Nah, gitu kan. Lebih mudah, tidak usah nunggu jadwal. Gitu ya. Akhirnya dia akan memilih YouTube. Ya. Atau misalnya orang lain, ini ada kabar-kabarnya ada pesawat jatuh, atau ada gempa. Saya mau memilih komunikasi massa yang mana untuk mendapatkan informasi ini. Ya. Nah, dia akan berpikir menimbang-nimbang secara otomatis di pikirannya, gitu ya. Usaha apa yang paling tepat, ya, upaya yang dilakukan, dan apa yang manfaat yang terbesar yang bisa saya dapatkan. Nah, ya. Oh, lebih baik saya di grup WA, gitu, misalnya. Oh, lebih baik saya di Facebook. Oh, lebih baik saya lihat di channelnya CNN, misalnya. Oh, lebih baik saya lihat di televisi TV One, misalnya. Dan sebagainya. Jadi, teori use and gratification ini adalah teori di mana seseorang itu memilih saluran yang mana yang akan dia gunakan untuk mendapatkan sebuah informasi. Kemudian, terakhir, ada teori penyusunan agenda atau agenda setting. Teori ini mengatur bahwa media itu bisa mengatur agenda tertentu supaya khalayak memusatkan perhatian pada tokoh atau peristiwa tertentu. Ya. Misalnya ada sebuah, kalau berbicara politik ya, ada sebuah kasus, kemudian dilakukan suatu pengalihan perhatian. Ya. Seperti akhir-akhir ini, mungkin kalau teman-teman perhatikan, berita tentang COVID itu tidak terlalu membesar, karena kalah dengan berita bencana alam. Nah, entah ini ada agenda setting atau memang terjadi secara alamiah, ya karena memang terjadi sesuatu. Nah itu merupakan bagian dari teori penyusunan agenda. Ya, jadi media bisa memusatkan perhatian suatu peristiwa karena itu penting. Nah, ada sebuah kunci yaitu gatekeepers, yaitu orang yang menerima pesan dan menyampaikan orang lain, ya. Misalnya begini, saya mendapatkan informasi kemudian saya share di grup WA, maka saya ada biasanya gatekeepers. Nah ini akan mempengaruhi anggota grup WA itu. Nah, dalam suatu organisasi, dalam public relation, ini sangat penting adanya teori agenda setting ini. Ya, saya akan cerita, masih ada waktu sekitar 20 menit ya, selanjutnya sudah habis. Nah, teori agenda setting yang dilakukan oleh organisasi. Nah, saya berikan sebuah contoh saja. Jadi yang saya pelajari ya, DJP dan DJPC di Kementerian Keuangan ya, itu cukup bagus kehumasannya. Dia punya sebuah strategi komunikasi dalam menangani sebuah kasus. Nah, ya, seperti tadi disampaikan oleh ahli komunikasi di video tadi, sebuah humas atau public relation dia perlu menangani secara internal maupun eksternal. Secara eksternal dia harus bisa meredam berita. Ya, meredam berita bukan kita menyangkal, ya, tapi kita bisa membuat suatu agenda setting, ya, agar orang teralih perhatian. Misalnya, ini case benar terjadi ya. Telah terjadi penangkapan seorang pegawai Bea Cukai karena narkoba. Nah, ya, bagi sebuah organisasi, bagi Kementerian Keuangan, bagi DJBC, itu adalah hal yang negatif. Nah, padahal pemberitanya banyak nih. Ada di merdeka.com, ya, ada tik.com, kompas.com, dan banyak sekali. Nah, bagi sebuah organisasi, berita itu dinilai dari 3 ton, atau 3 acuan, 3 nada. Positif, negatif, atau normal. Nah, ketika menjelek-jelekan organisasi, maka dianggap tonnya negatif. Ketika bagus bagi organisasi, tonnya positif ataupun netral.
Nah, negatif seperti tadi ya, ada pegawai pajak yang tertangkap KPK misalnya. Nah, ini ternyata negatif. Ya. Yang positif misalnya capaian penerimaan melebihi target. Nah, ini positif ya, prestasi. Atau ada juga yang netral, ya kan? Materai baru, harga apa, materai baru diimplementasikan. Nah, ini normal-normal saja, ya kan? Tidak ada positifnya, tidak ada negatifnya. Nah, untuk hal-hal yang positif itu perlu di blow up, ya, perlu di blow up, disebar di grup WA, ya, di sosial media dan sebagainya, supaya orang terpapar. Nah, kalau berita negatif itu perlu dialihkan. Nah, contoh tadi, misalnya ada sebuah pegawai yang tertangkap karena narkoba. Nah, maka pihak humas kantor pusat Dr. Bina Cukai yang saya lihat di media ya, saya menganalisis, ya, membuat suatu strategi komunikasi dengan menampilkan prestasi. Nah, ya, akhirnya membuat suatu pas tulis di tempat lain, misalnya tangkapan narkoba sekian, tangkapan rokok ilegal sekian, tangkapan narkoba juga sekian. Nah, jadi harapan dan tujuannya adalah berita yang negatif tadi terkalahkan. Nah, teorinya ada dengan agenda setting tadi. Ya. Nah, mengapa itu dilakukan? Karena terkait dengan teori juga, teori yang kultivasi. Ya, ketika orang terpapar dengan berita yang itu terus, ya, dia lama-lama akan mengeneralisasikan. Oh, kalau gitu orang bea cukai itu banyak narkoba. Takutnya seperti itu ya. Padahal itu adalah salah. Nah, gitu. Oh, berarti orang pajak ini kayak gayu semua, ya. Padahal itu salah. Ya. Jadi harus mengcounter. Humas yang baik, public relation yang baik harus dia mengcounter dengan cara yang smooth, gitu ya. Tidak serampangan dan tidak menimbulkan persepsi yang lain. Ada sebuah contoh saya share ya. Ini dilakukan oleh Gojek. Saya dapat dari Instagram, ya, saya follow namanya Tech in Asia. Nah, dia bilang manajemen krisis ala corporate affair Gojek. Nah, cuman ini sudah agak lama ya, sudah agak lama dari bulan September ya. Nah, Gojek dia merasa sebagai startup unicorn, ya, dia punya dampak besar di masyarakat. Setiap kebijakan dan keputusan Gojek tidak pernah luput dari sorotan dan respon publik. Nah, maka respon positif dan negatif yang diterima oleh perusahaan bakal diimbas pada citra perusahaan sendiri. Nah, kemudian, salah satu kasus adalah ketika beredar video sekumpulan driver ojek online yang menolak kebijakan PSBB. Nah, kejadian ini disorot oleh berbagai media nasional, beritanya pun menjadi konten yang paling banyak di-retweet di Twitter. Nah, ini menurut Gojek, ini adalah negatif. Menurut Gojek, ini adalah negatif. Karena ada sebuah demo, di mana nanti takutnya para driver itu tidak bekerja dengan baik. Nah, ya. Nah, kemudian tim corporate affair Gojek atau PR Gojek waspada dan responsif dan memprediksi potensi krisis lebih mungkin. Kemudian mereka menyusun strategi komunikasi yang tepat untuk memitigasi isu negatif. Nah, ya. Nah, bagaimana caranya? Kemudian dia, si tim ini dari Gojek, dia mengamplifikasi cerita positif mitra Gojek negara driver jempolan. Ya. Dia menunjukkan atau membesarkan cerita positif mitra Gojek. Ya. Ini drivernya bagus, dia pakai masker, dia mau menawarkan masker, hand sanitizer dan sebagainya. Ya. Kemudian lebay itu biasa dan sebagainya. Ditanya. Memunculkan kisah UMKM yang bisa tumbuh di masa pandemi untuk memberikan optimisme publik. Dan saya UMKM yang menggunakan jasa pengiriman Gojek. Dan menekankan kesalahan masyarakat usaha untuk pencegahan COVID. Nah, ini adalah hal yang dilakukan oleh PR Gojek dengan strategi komunikasinya, sehingga dengan usaha dengan narasi yang tepat dan jelas, ya, ada hasil positif yang diterima oleh Gojek. Pada 17 April, Gojek mencatat ada 25.000 konten bersentimen negatif. 8 hari kemudian sudah turun menjadi 2.000, turunnya banyak sekali. Nah, jadi
Yang saya tahu ya di DJPC dan DJP dia juga setiap hari itu melakukan analisis terhadap konten media sosial, dari tagar, dari exposure, berapa kali pajak itu disebut dalam sosmed, disebut dalam media dalam sehari, ya, sentimen negatif atau sentimen positif. Nah itu ada di Humas. Kalau teman-teman ada bikin penelitian atau KTP dan Humas atau Komisi Publik ada, ya. Kalau ada ini bisa diteliti juga. Itu bagaimana sebuah strategi komunikasi. Nah, dalam case ini, dalam 7 hari konten Gojek, jumlah konten bersentimen negatif bisa turun 90%. Nah, inilah strategi komunikasi ketika ada masalah. Nah, saya tunjukkan lagi strategi komunikasi yang sudah ada di penelitian. Ya, ini penelitian dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, kelihatan ya? Bisa dibaca teman-teman? Bisa ya? Nah, judul kelihatan ya? Oke. Judulnya strategi komunikasi Humas DJP melalui program pengampunan pajak. Nah, jadi sebuah humas dia perlu punya strategi komunikasi. Nah, ini dia teliti. Dia ini D3 juga ini ya, di program diplomasi Irwansyah ini. Nah, dalam artikelnya dia bercerita, penelitian ini latar belakang adanya perkembangan yang signifikan terhadap penerimaan negara yang didapat dari diselenggarakannya tax amnesty. Nah, program tax amnesty ini dalam sejarahnya pernah, tapi belum efektif. Ya. Namun seiring perkembangan strategi dan kebijakan yang lebih meningkat, DJP mengakibatkan membaiki angka penerimaan negara dari sektor pajak. Nah, kemudian dia menganggap bahwa ini merupakan dampak dari keberhasilan di aplikasinya strategi komunikasi Humas DJP terhadap pajak. Nah, penelitian ini bertujuan menggambarkan strategi komunikasi DJP dalam mengkomunikasi peraturan dan kebijakan tax amnesty. Bagus sekali ya, tentang komunikasi publik DJP bagaimana. Metodologinya adalah menerapkan paradigma konstruksivitis, yang membangun suatu pendapat dan melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi komunikasi DJP dilaksanakan dengan menerapkan tahapan dan kriteria proses, mulai dari merencanakan target, kebijakan, melakukan pengolahan pesan yang disesuaikan dengan target komunikasi, program tax amnesty, pemilihan media komunikasi dan menggunakan media cetak, online dan media luar ruang, serta mengoptimalkan peran dan sumber daya humas yang ada di DJP. Ini sebuah penelitian ya, dari penelitian ini kita bisa tahu bahwa DJP melakukan suatu strategi komunikasi bagaimana menyebarkan sebuah program. Nah, kalau tadi Gojek ini karena ada suatu masalah, kemudian contoh tadi Bea Cukai karena ada suatu masalah, nah ini karena adanya suatu program. Bagaimana program tax amnesty dilakukan suatu strategi komunikasi. Nah, ini ada peran suatu humas ya. Jadi dari komunikasi massa itu berkembang menjadi sebuah humas atau public relation, dan di situ ada sebuah strategi komunikasi. Nah, ini kita perlu tahu. Ya. Kemudian ada contoh yang kedua, saya juga cari di penelitian. Ini berjudul strategi komunikasi rebranding Bea Cukai Makin Baik melalui Instagram @beacukeri dalam membangun citra DJPC. Ya, ini oleh Universitas Bakri. Ya, ini seharusnya ini ya. Tadi Universitas apa tadi? UIN ya, UIN Sunan Jati Bandung ya. Nah, ini sebaiknya dari teman-teman mahasiswa kita sendiri ya yang melakukan penelitian ini ya supaya tepat gitu ya. Ketika kita PKL kita bisa melakukan penelitian dan mewujudkannya dalam KTTA. Nah, kita lihat strategi komunikasi dari DJPC. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi rebranding melalui media sosial Instagram. Jadi ini penelitiannya hanya melihat dari Instagram, ya, Bea Cukai RI dalam upaya membangun citra DJPC. Nah, penelitian ini menggunakan media sosial Instagram sebagai analisa penelitian untuk mengetahui strategi apa yang digunakan Bea Cukai RI dalam membangun citra melalui Instagram. Ya, penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dengan informan utama pegawai sana ya, pegawai pusat, informan tambahan follower Instagram Bea Cukai RI, dan expert sosial media spesialis, dan juga pengamatan melalui observasi Instagram. Dia mengobservasi Instagram. Nah,
sumber data sekunder dari sumber mendukung dan valid seperti studi pustaka dan data online. Nah, kemudian dari hasil penelitian itu menyebutkan bahwa Bea Cukai memutuskan untuk melakukan rebranding, ingin memperbaiki citra brand karena sudah memiliki reputasi yang buruk di mata masyarakat, yaitu bahwa ada persepsi masyarakat yang masih belum sampai pada taraf yang diinginkan. Ada masalah, ya. Masalahnya persepsi masyarakat belum sampai pada taraf yang diinginkan. Menurut Bea Cukai sudah menjadi tool di dalam bagi customer size, tapi di lapangan, ya, di masyarakat masih belum sampai situ. Masyarakat masih cenderung melihat dan menilai Bea Cukai dari sisi berikan negatif saja. Nah, ini si penulis, ya, dia menganalisis dari komen di Instagram misalnya, ya. Dari komen Instagram itu apakah dia positif atau negatif. Beritanya selalu positif, ya, tanggapannya ada yang negatif. Ini menarik, ya. Nah, bila dari sejarah, nah, ini mungkin berasal dari wawancaranya, ya. Bea Cukai memiliki warisan brand dan secara lebih baik. Dalam tersebut, Bea Cukai berpikir harus ada suatu upaya menyusun suatu dalam rangka memutarbalikkan perspektif negatif tadi menjadi positif. Nah, Bea Cukai melakukan rebranding. Hasil dari penelitian menunjukkan rebranding Bea Cukai makin baik dalam membangun citra. Setelah 3 tahun, dia mengamati Instagram selama 3 tahun, ya. Berapa post ini, ya, berapa ratusan post ini, ya. Nah, dapat dikatakan dari sisi Instagram dapat dikatakan makin baik karena telah memberikan informasi bermasyarakat yang memadai. Bea Cukai bisa menjawab kebutuhan informasi mereka, tapi di sisi lain masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dari sisi Instagramnya, mulai dari konten, timing, dan kecepatannya. Dalam penelitian ini, menganalisa bagaimana strategi komunikasi Bea Cukai dari sisi Instagram. Kita bisa saja menganalisis strategi komunikasi milik orang lain, ya, katakanlah milik Kenstan, gitu, ya. Bagaimana sih dia membangun suatu image di masyarakat, gitu, ya. Atau mungkin misalnya teman-teman tinggal di mana? Ya, di daerah, misalnya di kabupaten mana, ya. Kemudian melihat bagaimana sih strategi komunikasi dari humasnya kabupaten ini, ya. Apakah dia sudah menyebarkan kebaikan, ya? Apakah dia melakukan suatu teori agenda setting, ya? Dalam suatu case tertentu ada kebijakan yang buruk misalnya, bupatinya ditangkap misalnya, kemudian di sisi lain dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu dekat, segera berita itu di-counter dengan berita yang baik, misalnya prestasinya. Dan ini adalah sebuah strategi komunikasi dengan melaksanakan teori agenda setting, ya, untuk meredam kultivasi. Atau bisa juga melihat bagaimana, misalnya bagaimana Direktur Jenderal Pajak merubah, ada peraturan baru, ya, misalnya kalau sekarang Bea Materai, ya, Bea Materai. Nah, seberapa cepat orang itu memahami, seberapa cepat orang itu mengadopsi atas peraturan baru ini. Nah, itu kan bisa tadi teori difusi inovasi. Nah, ya. Nah, ini kalau teori, ya. Pada intinya saya ingin menyampaikan di sini bahwa dalam suatu komunikasi massa, si sumber itu juga perlu melakukan suatu strategi untuk mendapatkan informasi yang tepat, untuk menyampaikan informasi yang tepat dan di sasaran atau target yang tepat. Nah, ya, supaya tadi orang yang berubah, orang yang menerima dan merubah itu lebih besar, ya, daripada orang yang tidak mau menerima atau tidak mendapatkan informasi. Nah, itu diusahakan sekecil mungkin, ya. Semua orang bisa terpapar dan melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari komunikasi massa yang dilakukan oleh suatu organisasi. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan di komentar? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Mengenai teori difusi inovasi yang di sebelumnya, Pak. Kan pada awalnya itu, Pak, ada semacam dua grup gitu ya, Pak, yang bakal mempengaruhi masyarakat luas, Pak. Betul. Boleh nggak Bapak jelasin tentang kedua grup ini siapa-siapa aja sih, Pak, kalau misalnya dalam kehidupan? Contoh-contohnya, peran. Ya. Oke, di zaman sekarang kebetulan kita bisa sangat mudah sekali mendapatkan informasi. Nah, ya, seperti tadi contoh, ya, Elon Musk, ya, si pendiri
mobil Tesla ya, mobil listrik, dia seorang influencer, gitu. Dia men-tweet use signal, gitu kan, bisa kalian cari ya, dia men-tweet use signal. Nah akhirnya ada grup yang satu tadi, ini Elon Musk aja pakai signal, aku harus pakai signal, nah, dia pakai ada signal. Nah kemudian si nomor satu ini adalah sebuah influencer juga, gitu ya. Misalnya Raffi Ahmad. Gitu ya. Misalnya Raffi Ahmad. Nah, kemudian si Raffi Ahmad ini cerita, ini contoh aja ya, bukan contoh asli ya. Dia cerita, saya menguninstall WA nih, saya pakai signal sekarang. Nah, ini grup yang langsung, ya, begitu tahu informasi dia langsung melaksanakan. Nah, grup yang nomor 2, misalnya dia membuat suatu konten di YouTube, dan dia mereview. Sinyalnya seperti apa sih? Nah, kan. Oh, WA ini kebijakannya sekarang seperti ini, bla 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 bla. Dia ceritalah di YouTube, gitu. Kemudian kalau kita lihat sekarang Telegram, oh dia terenkripsi begini, kemudian sinyal begini. Nah, kalau sarankan sih begini. Nah, itulah orang kedua. Jadi dia mendapatkan informasi, lalu dia menyebarkan. Kebetulan subscriber dia banyak, gitu, misalnya, ya, subscriber dia ratusan ribu. Nah, akhirnya dia menjadi seorang yang melakukan komunikasi massa untuk mengaruhi orang atas inovasi tertentu, atas suatu berita tertentu. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Jadi orang yang pertama adalah orang yang dia langsung berubah. Dia langsung menerima dan berubah. Nah, yang kedua ini, dia menerima, berubah, dan menyebarkan ke orang lain. Dia sebagai jembatan antara orang yang lain. Ya. Atau bisa jadi belum influencer, tapi misalnya dosen. Dosen yang bilang gini, untuk PJJ kali ini saya ingin menggunakan Telegram. Nah, pasti mahasiswanya akan ikut ya. Mahasiswanya yang belum punya Telegram akan install. Ya kan, di jembatan antara orang yang belum memahami dan yang memahami. Si mahasiswa tadi bakalan mencari tahu apa sih Telegram, gitu ya. Bagaimana cara saya mendapatkannya, bagaimana saya menginstalnya, apa sih kelebihannya dan sebagainya. Nah, itu. Jadi orang yang pertama adalah orang yang segera mengadopsi. Ya. Orang kedua adalah orang yang setelah mengadopsi dia menyebarkan. Dia mempelajari dulu, kemudian memasangnya, melakukannya, dan dia menyebarkan inovasi itu atau kabar atau informasi. Namun seperti itu ya. Seperti vaksin misalnya, Pak Jokowi langsung divaksin, nah, dia langsung menyebarkan. Jadi dia sebagai orang pertama supaya menjadi contoh bagi orang yang lain. Ya, bagi udah vaksin loh. Nah, seperti itu. Seperti ya, SKI. Berarti Pak, yang orang kedua itu lebih populer gitu ya Pak di masyarakat umum daripada orang pertama gitu Pak? Yang kelompok pertama? Ya bisa begitu. Ya, karena orang pertama dia langsung adopsi sebagai orang pertama ya. Tapi belum tentu dia menjadi jembatan ke keduanya. Dia hanya oke lah, kalau saya langsung paham. Ya. Contoh lain misalnya gini, ada orang yang begitu ada isu, ya dia langsung memahami. Nah, tapi kadang-kadang dia diam saja gitu ya. Itu orang pertama, ya saya tahu kok ya. Atau misalnya, besok BTS mau datang ke Indonesia ya misalnya gitu. Kok cepet banget dia ngerti gitu ya. Saya kok nggak ngerti. Nah, itu orang pertama yang ngerti itu ya. Tapi dia diam saja gitu ya. Baru ketika ditanya dia ngomong gitu ya. Nah, kemudian ada orang kedua, langsung dia update status. Nah, dia tahu dan update status. Jadi sama-sama ngerti, tapi orang kedua ini bisa menjadi jembatan kepada orang ketiga dan seterusnya. Begitu. Begitu saja ya. Baik Pak. Baik, ada yang lain? Saya tutup portal dulu ya. Ada lagi komentar ataupun pertanyaan? Jadi menarik sekali ya di bidang komunikasi massa ini, karena kita bisa terlibat, dan kita bisa mempraktikkan juga. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin karena waktu juga sudah 9.10 ya, kita akhiri dulu. Tapi sebelumnya mungkin tolong saya buat laporan dulu, tolong videonya dinyalakan, saya mau meng-crop, meng-capture dari kehadiran teman-teman.
ini saya buat semuanya muncul. Nah, nanti tinggal saya ini. Baik, tunggu sebentar. Ada yang masih belum muncul? Baik, ada lagi yang belum? Oke, bentar saja ya. 1, 2. Oke. Terima kasih banyak ya. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya di hari ini. Jika menghasilkan pertanyaan nantinya, boleh mengajukan pertanyaan, boleh di GCR, boleh di WA tentang komunikasi bahasa ini. Tinggal satu pertemuan di minggu depan, kita akan bahas tentang komunikasi antar budaya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat dan dapat kita laksanakan, ya, dapat kita implementasikan pada pekerjaan kita. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.